sidang kok demo. Tadi yang ngomongin Bemundip nggak ada, itu gimmick doang. Saya suka Bemundip. Sip. Cuma yakin aja. Iya, usahanya belum. Belum sampai ya. Kalian ngomongin petani, ngomongin rakyat, tapi nggak pernah makan ikan yang ditangkap langsung dari laut gitu. Halo Orang Visip, bertemu lagi di Isopol, isu seputar sosial politik, jilid kedua. Dengan tema pergerakan atau sok-sokan. Bersama dengan saya, Razan Siregar. Di sini saya ditemani dengan Mas Izzatul Isma dan juga ada Mas Rahmatullah Yuda. Tuh, jadi pada siang hari ini kita bakal membahas terkait dengan pergerakan yang dewasa ini mengalami penurunan gitu loh. Dari minat mahasiswa, dari mobilisasi massanya gitu kan. Nah sebenarnya tuh ada apa sih dengan pergerakan di ranah mahasiswa itu sendiri gitu loh. Dan mungkin langsung aja nih, kalau menurut dari Mas Iza dan Mas Yuda itu pergerakan mahasiswa itu apa sih gitu? Apa ya? Mungkin bisa dimulai dari Mas Iza dulu nih. Apa ya? Kalau ditanya pergerakan mahasiswa itu apa ya? Gini pun pergerakan gitu loh. Tapi kalau untuk pergerakan mahasiswa dalam konteksnya sebagai apa ya? Kita coba mengkritisi, kalaupun apa ya, pergerakan itu kita mencoba mengkritisi sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang terdapat ketimpangan kalau menurut saya. Jadi ada sesuatu hal yang terdapat ketidakadilan di situ. Ya di situ konteksnya pada saat itu dalam hal saat ini pergerakan mahasiswa. Kalau kita ngomongin pergerakan itu bukan hanya mengkritisi soal pemerintah. Bagaimana mahasiswa itu benar-benar berkontribusi nyata dalam konteks intelektualnya semacam itu. Kalau sederhananya gitu. Kalau untuk secara gambaran besar apa itu pergerakan mahasiswa, ya panjang lah, 5 SKS mungkin aku pun juga belum nyampe gitu. Kalau aku gitu. Oke, dari Mas Iza berarti begitu ya. Kalau dari Mas Yuda gimana nih? Ya kalau dari aku sendiri sih sedikit banyak kok udah disampaikan Iza, tapi pada intinya kalau aku berpikiran bahwa pergerakan itu utamanya pergerakan mahasiswa dan segala macamnya gitu. Itu sebenarnya satu usaha untuk mencapai satu perubahan sosial aja gitu. Jadi kayak ada satu cita-cita gitu, ada satu cita-cita perubahan yang pengen dicapai sama satu kelompok masyarakat. Dalam hal ini misalnya kalau dalam pergerakan pasti rakyat yang tertindas gitu ya, kaum buruh, petani dan nelayan gitu dan segala macamnya. Ya itu usahanya lewat pergerakan gitu, makanya ada gerakan-gerakan sosial gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kalau aku memaknai pergerakan itu gitu. Sesederhana itu ya, nanti modalnya modal akademik, modal intelektual, modal basis massa dan segala macamnya gitu. Gitu sih paling kalau menurut gue ya masalah pergerakan. Nah, Mas Iza sama Mas Yuda ini kan juga bisa dibilang mahasiswa yang aktif ya dalam pergerakan juga gitu. Enggak juga lah. Ya, ya mungkin bagi orang-orang juga lihatnya aktif lah ya. Nah, sebenarnya tuh apa sih yang membuat seorang mahasiswa tuh harus ikut pergerakan gitu loh? Apa gitu? Kalau Yuda dulu dah. Oh iya, boleh. Sebenarnya kalau dari aku nggak tahu ya, setiap orang beda-beda ya. Nanti Iza juga pasti beda jawabannya. Kalau aku lebih ke ngerasa ada beban moral aja sih sebenarnya. Misal nih, kita kan kuliah itu biaya itu kan nggak seperti sekarang sebenarnya. Jadi kalau kita kulitin lagi sebenarnya biaya yang kita bayarkan untuk kuliah itu sebenarnya lebih besar daripada UKT yang kita bayarkan hari ini gitu. Nah, aku mikirnya sederhana aja bahwa kemudian ini kuliah kita udah disubsidi oleh negara, yang mana negara itu nggak dapat duitnya dari rakyat ini gitu loh. Dan mungkin salah satunya dari rakyat-rakyat yang hari ini ditindas oleh sistem gitu, ditindas oleh kebijakan gitu. Nah misalnya katakanlah dari petani, dari pajak ke petani, buruh misalnya, yang kemudian digunakan untuk subsidi kuliah kita. Nah sementara mereka nggak bisa mendapatkan pendidikan yang kita rasakan, mereka nggak bisa merasakan duduk di kelas yang dinginnya dingin AC itu ada gitu. Nah sementara mereka terus aja ditindas dan segala macamnya gitu. Nah aku rasa itu satu alasan penting kenapa aku pribadi masih ingin tetap gerak gitu. Wah keren ya. Masih tetap gerak dan segala macamnya. Intinya beban moral itu gitu. Jadi ada semacam utang budi terhadap orang-orang yang hari ini ditindas oleh sistem gitu, oleh kebijakan, oleh penguasa gitu. Kalau kata salah satu kolega kita aja, oleh kapitalisme gitu. Ya, paham. Oke, berarti intinya menurut Mas Yuda ini pergerakan itu muncul karena adanya balas budi gitu ya? Iya, aku melihatnya sebagai satu bentuk
upaya balas budiku lah terhadap, walaupun nggak bisa membayar seutuhnya juga ya, tapi setidaknya aku udah berupaya gitu sih. Balas budi kalau dari Mas Iza, kenapa tuh? Kalau menurutku, kalau secara terang-terangan ditanya kenapa mahasiswa harus bergerak, menurutku juga itu sudah menjadi sebuah kewajiban kalau menurutku ya. Bukan lagi sebuah hal yang harus kita ngapain kita bergerak memperjuangkan rakyat, rakyat juga nggak memikirkan kita gitu loh. Bukan hal itu yang mungkin jadi permasalahannya sekarang adalah mahasiswa sekarang itu ada untuk apa gitu. Yang kita tanyakan seperti itu. Bahkan kalau kamu Razan baca, Mas Yuda mungkin nggak tahu udah baca belum mengenai karyanya Suryadi Rajab yang mengenai panggung mitos dalam hegemoni negara. Nah itu kan juga menjelaskan bagaimana sebenarnya mahasiswa itu sejatinya adalah intelijensia gitu loh. Oke, dalam sekarang ini intelijensia ini terbentuk pada sejarah-sejarah yang masa lalu gitu. Bagaimana benar dulu sejarah pergerakan itu kita tahu benar-benar ingin keadilan ini benar-benar ditegakkan gitu loh. Bagaimana rakyat itu benar-benar ditindas seakan-akan rakyat ini hanya sebatas orang yang pemberi modal untuk negara gitu loh. Padahal modal mereka seharusnya sudah dijadikan untuk pengembangan dia sendiri gitu loh, untuk memajukan dia sendiri, untuk kesejahteraan rakyat sendiri. Tapi seakan-akan mereka ditindas, hak mereka dihilangkan gitu loh. Lalu kenapa kok mahasiswa diam aja yang mengetahui keadaan itu? Enggak semua rakyat itu mengetahui keadaan itu gitu loh. Mahasiswa sudah sejatinya mengetahui itu. Tapi kenapa kita diam aja gitu loh? Ya orang lah ibaratnya kita tahu sebuah kesalahan kok tiba-tiba kok kita nggak bergerak sesuatu gitu loh. Ya wes, kalau misal mau menikmati sebuah kemewahan, yaitu sebuah dampak dari adanya modernisasi sekarang ini, konsumerisme semacam itu gitu loh. Pendidikan pun sekarang ya juga dihegemoni oleh negara kalau kata Suryadi Rajab gitu loh. Kalau menurutku gitu. Jadi ada sebuah kewajiban ketika kita mengetahui sebuah ketidakadilan tapi kita masih diam aja. Nah, menurutku itu. Nah, pergerakan ini kan sebenarnya elemennya banyak ya, nggak hanya mahasiswa gitu loh. Ada buruh, ada juga mungkin banyaklah orang-orang yang mungkin merasa ditindas oleh sistem lah, dari warga-warga yang mungkin rumahnya digusur atau apa itu kan. Tapi kenapa sih pergerakan itu identik dengan mahasiswa gitu? Kira-kira kenapa? Kenapa identiknya dengan mahasiswa gitu? Aku. Oke. Ini aku sempat membaca nih terkait kenapa kok identik mahasiswa, seakan-akan mahasiswa itu sebuah entitas yang bisa dikatakan ya mahasiswa adalah masyarakat sipil gitu loh. Dan mahasiswa itu ya yang bergerak tuh mahasiswa, ya rakyat buruh gitu loh. Nah, makanya sekarang ini banyak kritikan-kritikan yang muncul bahwa gerakan mahasiswa ini pada era sekarang ini adalah gerakan yang semu gitu loh. Seakan-akan kita sudah mengatasnamakan rakyat, tapi rakyat yang mana gitu loh. Padahal kita hanya sebatas mengetahui dalam bentuk kajian, kita dalam berita koran gitu loh. Tapi kita belum benar-benar kalau misal secara aku sepakat ketika dulu PRD bagaimana cara memobilisasi massa, dia dengan cara metode live in gitu loh. Bagaimana dia benar-benar merespon bagaimana permasalahan sosial yang ada gitu loh. Nah, di PRD coba menerapkan konsep itu gitu loh. Meskipun ya lambat laun PRD ada beberapa konflik, tapi kita tahu ada beberapa hal positif yang kita ambil gitu. Live in ini loh. Nah, basis massa kita sebenarnya adalah rakyat, buruh tani, semacam itu. Dan seakan-akan entitas rakyat dan buruh serta mahasiswa itu terdapat gap tersendiri gitu loh. Nah, ada perbedaan kesenjangan gitu loh. Ya wes, kalau kita mahasiswa ya udah kita buruh nanti dulu gitu loh. Padahal kita kadang kala ketika membuat gerakan kita memperjuangkan buruh gitu. Nah, tapi kadang kala buruh kita tidak dilibatkan. Dan seringkali permasalahan gerakan mahasiswa itu muncul ketika hanya isu-isu ya mungkin insidental ataupun besar lah. Namun isu sekecil apapun kita jarang namanya benar-benar bersentuhan gitu. Padahal kalau kita tahu kan kompleksitas masyarakat kan benar-benar gede kan. Nah, kalau kita tanya bidang lah, contohnya kalau kita bilang di BEM lah, bidang yang paling sospol tuh di mana coba? Kalau aku tanya sama Raja.
mungkin sospol sendiri juga. Kalau menurutku bukan. Apa? Bidang paling sospol itu menurutku Dimas. Oh iya. Dia benar-benar bagaimana mengetahui kondisi yang ada di masyarakat secara terjun langsung. Meskipun secara tidak langsung mereka mengatasnamakan mengabdian. Mereka benar-benar terjun langsung, mengetahui kondisi masyarakat. Ya, kalau kebetulan Razan BEM-FISIP, ada namanya Desa Mitra kan. Dia mengetahui kondisi masyarakat sejatinya seutuhnya gimana. Dan kita seakan-akan kita muncul itu di gerakan mahasiswa ketika ada masalah besar. Oh, rakyat ditindas, rakyat sebenarnya. Kita demo di depan gubernuran. Ya, kita mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana gitu loh. Rakyat yang jualan es teh poci. Itu untung-untungan, dia cuma bersyukur tehnya laku gitu gara-gara ada demo gitu loh. Meskipun dia nggak tahu apa permasalahan sebenarnya gitu loh. Itu sih kalau dari aku. Berarti memang seharusnya seyogyanya itu pergerakan itu tidak terbagi-bagi ya. Ya kalau menurutku seperti itu. Harusnya ya rakyat yaitu terdalamnya himpunan mahasiswa, buruh, tani dan sebagainya itu ya tidak dipisah-pisah gitu kan Iya. seharusnya. Kalau menurut Bang Yuda sendiri gimana tuh? Kenapa identik dengan mahasiswa pergerakan itu? Menurutku sendiri itu salah satu hal yang kecacatan kita juga dalam skema gerakan ya, karena kita masih melihat bahwa antara masyarakat dan mahasiswa itu unsur yang terpisah gitu. Padahal itu seharusnya tidak boleh dipisahkan, karena mahasiswa ini kan kalau kita maknai secara benar-benar sungguh-sungguh ya, bahwa mahasiswa ini kan juga masih bagian dari sipil sebenarnya, masyarakat biasa juga akan berperan sebagai yang terdampak oleh kebijakan tersebut gitu loh. Nggak ada bedanya, karena kan nggak ada pengkhususan bahwa ini kebijakan buat mahasiswa, ya walaupun ada dalam misalnya pendidikan tinggi dan segala macamnya gitu. Dalam kebijakan yang secara umum kan nggak ada pengkhususan bahwa ini cuma buat mahasiswa, ini cuma masyarakat biasa gitu. Nah, sehingga sudah saatnya bahwa kemudian antara mahasiswa dan masyarakat sipil, buruh, petani dan nelayan ini dan rakyat tertindas pada umumnya islah gitu loh, nyatu, rekonsiliasi gitu. Nah, itu jadi PR bersama gitu. Nah, dan dalam hal gerakan sebenarnya kita jelas kenapa mahasiswa ini harus nyatu dalam satu gerakan sosial gitu. Karena mahasiswa ini kan intinya adalah karena dengan modal intelektualnya ada privilege gitu loh, dia bisa kuliah, bisa dapat buku-buku bacaan yang sedemikian bagusnya gitu, yang nggak didapatkan oleh masyarakat biasa. Harusnya dia menjadi basis kepemimpinan intelektual gitu. Nah, sementara masyarakat biasa dan buruh, petani dan nelayan ini itu menjadi basis basis keresahan dan basis kepemimpinan massa gitu loh. Jadi oke, kita sebagai mahasiswa udah punya kerangka teoretik yang jelas gitu. Terus nanti ya udah kerangka teoretik ini diaplikasikan kemana? Aplikasikan kepada masyarakat biasa ini tadi gitu loh. Apa yang sudah kita pelajari. Nah, basis kepemimpinan massa ketika ada gerakan sosial, ya massa ini yang diperlukan gitu. Makanya kita perlu untuk bersatu dengan teman-teman buruh, petani dan nelayan ini tadi. Gitu. Itu sih poinku ya. Kenapa? Dan itu pun jadi cukup susah. Kendala utama kita adalah banyak kemudian hari ini kita semacam gak sadar posisi kita di mana. Kita nggak ada minim kesadaran kelas soal itu. Kita nggak sadar kita di mana. Misalnya sesederhana berapa orang sih sekarang? Aku nggak tahu ini yang nonton siapa aja gitu loh. Kita bisa jamin yang nonton ini berapa orang yang kemudian sudah terbiasa misalnya ketika beli gorengan ngobrol sama tukang gorengannya gitu. Hal sederhana itu aja gitu. Maksudnya seberapa orang sih yang nonton ini misalnya yang kemudian udah kenal sama burjonya sehingga bisa ngutang gitu tanpa limit gitu. Sebenarnya tujuannya mahasiswa ngobrol kan kenal itu ya. Iya, buat ngutang sebenarnya. Buat ngutang. Nah, kita kan nggak sampai pada taraf itu gitu loh. Kita nggak bisa untuk komunikasi publik mahasiswa sekarang, menurut aku pribadi ya, ini sintilan buat aku pribadi juga, kadung cacat gitu loh. Karena kita nggak bisa untuk menyederhanakan ide dari kerangka teoretik yang kita punya ketika berhadapan dengan teman-teman buruh, tani dan nelayan gitu. Itu sih aku rasa. Berarti kan sebenarnya mahasiswa, buruh, tani itu kan sebenarnya ya sama aja gitu dalam pergerakan ya. Cuman hanya di sini kan mungkin mahasiswa diuntungkan karena adanya kelebihan intelek aja gitu loh. Tapi ya dalam pergerakan sebenarnya sama aja gitu loh. Aku mau nambahin. Ini sebenarnya sebuah PR juga, maksudnya kayak seakan-akan mahasiswa tuh bener-bener kayak orang yang paling ibaratnya kayak apa ya? Ibaratnya sebuah malaikat yang muncul dari gunung. Kalau enggak dia bisa dikatakan, kalau Suryadi Rajab tuh mengatakan dia adalah seorang petapa di gunung
dan tiba-tiba muncul sebagai seorang penyelamat itu, juru selamat itu. Mesia gitu. Mesaya, ya. Ya seakan-akan seperti itu, mahasiswa tuh seperti itu. Padahal ya nggak semacam itu gitu loh. Nah, konsep ini loh, bagaimana kita mengetahui masalah sosial sebenarnya. Bagaimana belum mengetahui bagaimana kelas yang ada di masyarakat, terus juga bagaimana cara kita komunikasi, belum mengenai ada namanya pembunuhan kelas, bagaimana kita coba untuk melakukan sebuah analisis sosial yang ada di masyarakat gitu loh. Kita belum mengetahui itu. Ya kalau teman-teman banyak yang nonton pun ya tadi benar kata Yuda, ngobrol sama AA Burjo, ngobrol sama tukang beca itu bisa dibilang kurang gitu loh. Ya wes kita luwih tukang beca, wes nyantai menikmati bikin story, kita menikmati nanti lagunya kayak I want you to sepanjang jalan kena gitu kan kayak paling gitu juga keangkringan nge-game ya paling gitu itulah. Itu keresahan pribadi atau gimana? Ya sebenarnya bukan itu sih. Kita lebih cari tempat ngutang. Iya kita sebenarnya Berarti sebenarnya ini ya, mungkin karena kalau tadi kata mahasiswa tuh kayak apa, kayak malaikat gitu. Mungkin ada muncul sifat perasaan gumede kalau istilah Jawanya itu, sombong gitu ya. Sombong jumawa. Itu beneran nggak kalau misalnya itu kira-kira apa iya udah terjadi gitu loh di mahasiswa dewasa ini gitu? Kalau aku dulu ya, sebenarnya ya terjadi gitu loh, tanpa disadari misalnya bahkan di teman-teman sospol gitu misalnya, awan dulu di sospol FEB gitu. Ya beberapa kali tuh kalau kita konsol tuh ada beberapa teman-teman sospol tuh misalnya yang datangnya mobilan gitu. Maksudnya itu misalnya ke Tambak Rejo misalnya ada yang mobilan gitu. Ada salah satu kolega kita gitu ke Tambak Rejo mobilan misalnya. Itu kan ya kita nggak masalah gitu loh. Bukan punya cuma mobil ya kan. Iya, siapa tahu cuman yang punya mobil doang gitu kan. Ya kita nggak tahu gitu. Tapi kan dari situ apa ya? Menurutku satu masyarakat yang sadar akan kelasnya itu akan susah menerima orang-orang yang dari berbeda kelas daripada orang-orang yang kelihatan setara kelasnya. Misalnya nih, misalnya kalau Gusti nonton, misalnya kalau berpenampilan seperti Gusti Ikro Ibrahim misalnya, itu gampang diterima di desa. Karena emang kenapa ya? Ya gitu lah, sorry ya Mas Gusti. Sorry Mas Gusti. Nanti editor bisa ngasih foto ini Iya, ya. Mas Gusti ya, Mas Gusti. Dikasih gitu biar Ada penonton kita tuh tahu gitu loh siapa itu Gusti dan bagaimana penampilannya gitu. Biar paham lah gitu. Oke, jadi sebenarnya ada kesalahan juga ya dari pendekatan mahasiswa itu sendiri kepada masyarakat, cara dia membranding dirinya gitu juga ada kesalahan di situ ya. Pendekatan, terus cara pendekatan dia ke masyarakat, terus bahasa-bahasa yang digunakan ketika berkomunikasi dengan masyarakat. Ya kalau kita kemas dalam konteks yang lebih luas ya hari ini teman-teman mahasiswa juga semacam belum sadar akan kelasnya di mana. Terus dia belum sadar bahwa dia juga terdampak dari sistem yang dalam tanda kutip memiskinkan orang-orang yang kita sebut tadi gitu loh. Gitu menurutku ya. Oke, berarti kan sebenarnya kalau kita dari tadi bicara ya, kita dari tadi diskusikan itu banyak banget sebenarnya kecacatan yang udah terlihat gitu loh, di pergerakan dewasa ini gitu loh. Tapi dari banyak mungkin kebobrokan dan kecacatan pergerakan mahasiswa tuh menurut mas-mas ini sekalian, pergerakan itu masih penting gak sih? Kalau menurutku, Iya. kalau menurut Yuda, kalau penting nggak penting, penting kalau bisa ditanya penting atau enggak ya penting lah. Tapi ini ada beberapa dampak yang kita nggak memungkiri, dampak historis yang sudah mengubah budaya pergerakan ini ada gitu loh. Bagaimana konstruksi sosial yang awalnya sudah terbentuk dari lama, terus juga akhirnya membentuk sebuah budaya gitu loh. Kita nggak memungkiri itu ada dampak dari sisi historisnya. Bagaimana ketika itu mulai dari zamannya Presiden Soekarno, terus itu habis dulu Soekarno tuh waktu diturunin itu ya, itu ada kami kan, Gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, bukan maksudnya itu disensor. Maksudnya ya itu, jadi setelah itu zaman reformasi, setelah itu kalau aku katakan apakah zaman reformasi benar-benar mengubah sebuah sistem yang benar-benar diinginkan sebuah rakyat? Menurutku belum. Kalau di buku yang aku baca gitu loh, itu belum. Tapi
dia hanya mampu menurunkan Soekarno. Dan seakan-akan pergerakan mahasiswa itu jumawa itu kenapa? Yaitu kita terpaku sama sisi historis. Mahasiswa dulu pernah namanya menurunkan Soeharto, wah gitu kan kelihatan keren. Tapi seakan-akan dia lupa bahwa sejatinya historis itu bisa kita pelajari dan untuk diperbaiki gitu. Bukan kita berlena-lena, ada hal baru yang harus kita perbaiki gitu. Loh, bukan semata-mata kita udah nurunin Soeharto udah. Ada hal lain. Kalau kita tanya waktu pemerintahan Soeharto apakah yang diturunkan itu sistem pemerintahannya juga atau orang isinya juga ikut turun? Enggak, yang diturunkan adalah Soehartonya gitu loh. Iya. Kloni-kloninya itu masih di dalamnya gitu loh. Nah kalau misal ditanya penting atau enggak, sekarang penting. Terus kita mau mengkritisi kebijakan yang penguasa ini memiliki kewenangan yang sangat begitu besar itu, kita lewat apa gitu dalam hal apa gitu? Apakah kita hanya mengkritik lewat media? Apakah kita, ya meskipun dalam hal propaganda media pun juga ada kan kritik terhadap media, pergerakan media semacam itu. Tapi apakah kita hanya diem aja ketika para penguasa yang memiliki wewenang itu melakukan sebuah ketidakadilan gitu loh. Dan terus kita sebagai mahasiswa yang katanya punya historis yang besar seperti itu hanya diem aja gitu. Apakah kita akan melupakan itu secara historis? Dan apakah kita hanya ngopi? Ya mungkin itu salah satu dampak dari budaya sekarang ini adanya modernisme dan konsumerisme gitu loh. Ya balik lagi kalau kata orang-orang tua yang udah meninggal kan itu dampak dari adanya kapitalisme gitu loh. Siapa tuh orang tua yang udah meninggal? Ya ada Pak Max, Pak Om Max, Max, Om tua brewok lah. Iya. Wak Doyo. Itu. Oke, kalau dari Bang Yuda sendiri gimana nih Bang? Kenapa masih penting pergerakan itu? Kalau aku sih mengutip kolega yang masih hidup ya, salah satu kolega yang masih hidup, dia bilang bahwa pergerakan itu akan berhenti ketika cita-cita revolusi kita sudah tercapai. Gitu. Kita sudah menjadi satu negara komunal gitu misalnya. Oke, itu bercanda. Tapi poinku adalah apa ya? Gerakan ini nggak akan ada habisnya menurutku gitu. Gerakan ini nggak akan ada habisnya. Misalnya satu kelompok masyarakat itu akan menghasilkan gerakan-gerakan sosial apa ya? Mendambakan perubahan-perubahan sosial yang lainnya. Katakanlah tercapai satu perubahan sosial. Nah, manusia kan ada sifat serakahnya gitu ya, maruk ya kalau bahasa Jawanya. Maruk. Ya, maruk gitu. Nah, setelah kondisi ideal ini tercapai, akan muncul kondisi ideal yang baru gitu. Muncul satu negara kesejahteraan, akan muncul konsep negara kesejahteraan baru di mana misal nih, hari ini kita udah kaya nih semuanya, nggak ada orang miskin gitu. Udah punya brio semuanya misalnya. Ya, misalnya. Nah, naik nih taraf kondisi idealnya. Misalnya orang-orang pengen beli apa ya? Pengen beli mobil yang di atas brio misalnya apa misalnya? Mobilio. Ya. Alphard misalnya. Boleh. Nah, maksudnya itu analogi yang aku rasa bisa menggambarkan bahwa kemudian manusia nggak akan pernah ada puasnya. Maka gerakan pasti akan terus ada. Nah, tergantung perubahan sosial seperti apa yang mereka impikan gitu. Dan ketika mengatakan bahwa perubahan itu, ini sering banget teman-teman bawain di orasi politik ya, kalau ada aksi ya. Anak-anak sospol nih. Kalau nonton anak-anak sospol, ini buat Anda. Intinya adalah selama rakyat masih ada penindasan di muka bumi gitu. Selama masih ada penindasan di muka bumi, maka pergerakan itu nggak akan ada habisnya. Kalau mengimpikan pergerakan nggak akan ada habis, pergerakan itu akan kelar gitu. Ada ujungnya, cuman ada dua hal. Ya pertama tadi nggak ada penindasan, kedua kiamat gitu. Keren nggak? Berarti pergerakan itu seperti lingkaran ya, circle of life gitu, nggak bakal ada habisnya gitu. Karena ketika suatu masalah itu terselesaikan gitu kan, pasti akan ada masalah baru lagi dan pasti akan ada pergerakan lagi gitu kan. Nah cuman mungkin perlu kita sepakati dulu nih di sini, pergerakan itu apakah melulu tentang demo gitu loh? Kira-kira kalau dari Mas Iza gimana? Apakah melulu tentang Kalau demo? menurutku enggak. Pergerakan kita, kalau kita ngomongin pergerakan bukan hanya melulu soal demo. Kita bukan melulu soal kita bikin propaganda yang hanya mengkritik pemerintah, di mana ketika ulang tahun Jokowi, fotonya Jokowi diedit, itu bukan hanya semacam itu gitu loh. Pergerakan kita bisa kompleks sekali gitu loh. Kalau kita melihat sisi historis juga, perkembangan gerakan sosial pun juga banyak gitu loh. Bagaimana dulu gerakan sosial difokuskan terhadap
perubahan secara besar, revolusi lah bisa dibilang. Tapi gerakan sosial itu ada mengalami perkembangan. Makanya ada namanya gerakan sosial baru gitu loh. Di mana gerakan sosial ini memiliki bisa dikatakan identik dengan bersifatnya kedaerahan, bersifat dengan isu mengenai HAM, isunya mengenai pertanahan, konflik lahan, semacam itu. Dulu enggak. Gerakan sosial itu revolusi, perubahan secara besar-besaran gitu loh. Bagaimana di Chile juga dulu ada gerakan di mana dulu pendidikan, dulu mendemo ibaratnya kalau sekarang di Kementerian Pendidikan lah, itu dia mendemo bagaimana sekarang kuliah-kuliah itu dibayarin, pendidikan itu dibiayain sama perusahaan, yang perusahaan itu dari pajaknya perusahaan. Jadi perusahaan itu membayar pajak ke pemerintah, dapat biaya pendidikan dari situ gitu. Dari situ. Nah, sekarang kalau kita lihat dulu pergerakan itu hanya sebatas demo, enggak menurutku. Makanya aku tadi bilang, bidang yang paling bisa dikatakan sosial politik mana gitu loh. Kalau aku tanya sospol, bukan, menurutku apa? Dimas. Soalnya dia benar-benar merasakan langsung keringat rakyat gitu loh. Dia merasakan benar-benar membantu, membuat sebuah perubahan secara besar gitu loh. Meskipun nggak besar-besar amat. Ya tapi itu jangka ada keinginan untuk merubah perubahan besar ya. Makanya beberapa dari organisasi mahasiswa kebanyakan juga memiliki desa mitra gitu loh, dan dia ingin memajukan daerah itu gitu loh. Salah satunya itu pergerakan itu bukan hanya sebatas kita demo besar semacam itu, enggak. Kita memberikan sebuah orang bisa makan itu tuh kita sebuah pergerakan gitu loh. Kita membantu orang yang sedang kesusahan, itu sebuah pergerakan gitu loh. Bagaimana orang tuh bisa merasa, oh ada orang lain yang masih peduli sama aku. Tujuan pergerakan apa? Kita peduli kan sama orang yang merasa ditindas. Nah, ketika orang itu misal nggak bisa makan, otomatis dia merasa ditindas. Entah dia nggak bisa makan ataupun nggak dapat pekerjaan. Itu salah satu penindasan. Akibat apa? Pemerintah nggak bisa mempayungi itu loh. Mempayungi dia kok nggak bisa makanku kenapa gitu loh. Nah, akhirnya kita membantu memberi makan. Itu sebuah pergerakan. Secara minimal mungkin itu. Hal lain ya mungkin dari Mas Yuda memberikan sebuah pandangan apalagi yang besar gitu. Ya. Demo tuh menurutku salah satu cara dan bukan satu-satunya cara. Akhir malah justru. Ya. Kalau kata teman-teman FH tuh demo tuh bisa dikatakan sebagai ultimum primidium. Yoi. Aku inget itu. Thank you Mas Kakak yang udah ngajarin saya. Ya, bisa dikatakan ultimum primidiumnya gitu. Intinya adalah satu pergerakan itu harus disesuaikan dengan perubahan sosial yang diimpikan. Jadi kita mau mengimpikan apa? Nah, setiap impian ini kan caranya beda-beda. Nah, mungkin demonstrasi itu salah satu cara gitu. Kalau kita bicara soal kebijakan, soal ini gitu. Tapi kan yang perlu kita sadari sebelum kita turun ke medan aksi gitu. Medan aksi. Medan perang. Medan aksi, medan jihad gitu. Sebelum kita turun ke medan aksi, ya kita harus rasakan dulu bagaimana kemudian keresahan yang dirasakan oleh orang yang kita wakili ini gitu. Yeah. Kita tiba-tiba turun aksi nih, ngatain misalnya pada saat ini ya ada penggusuran misalnya, jangan gusur dan segala macamnya, pemerintah gitu misalnya, di sensor ya guys ya. Nah, ya itu kayak agak aneh aja gitu loh kalau kita nggak tahu nih sebenarnya mereka merasakan apa gitu loh. Kadang kan banyak tuh, kadang tuntutan kita berbeda dengan tuntutan yang masyarakat bawa karena kita nggak pernah melebur satu sama lain. Jadi kalau mau jadi tokoh pergerakan gitu ya, wah sih tokoh pergerakan, hiduplah dari keringat petani, nelayan dan buruh. Tuh kalian ngomongin petani, ngomongin rakyat, tapi nggak pernah makan ikan yang ditangkap langsung dari laut, tidak pernah makan pisang, nggak pernah makan pisang. Promosi dikit ya. Promosi dikit gitu. Oke, jadi itu ya kalau misalkan dari Mas Isa dia juga sempat nyinggung dari historisnya mahasiswa tuh pergerakannya dulu tuh kayak gini gitu kan. Tapi kalau misalkan di kondisi sekarang ini menurut Mas Iza dan Bang Yuda itu sebenarnya gimana sih kondisinya secara general atau mungkin secara khusus gimana gitu? Iya. Kalau aku dulu ya. Boleh. Kalau menurutku mahasiswa sekarang terpaku dalam zona kenyamanan. Dalam artian apa? Kalau kita ngomongin pergerakan, wis minimal lah kita
mungkin Razan dari BEM yang sospol kan, nah, mungkin minimal gitu. Kalau ngomongin soal nggak usah muluk-muluk, kita mencoba mencerdaskan mahasiswa yang ada di fakultas gitu loh. Ya minimal bidangnya gitu loh, bidangnya terus sama BEM-nya gitu loh, seluruh anggota itu coba minimal mengetahui isu yang ada dulu gitu loh. Jangan sampai kalian mencoba mencerdaskan mahasiswa fakultasnya tapi bidang kalian BEM kalian ataupun organisasi ormawa kalian belum mengetahui permasalahan itu gitu. Terus kalau misal kondisi sekarang ini mahasiswa itu sekarang lebih nyaman pada lingkaran-lingkaran Mobile Legends. Yoi. COC. Nah, sekarang jarang aku nemuin. Dulu aku waktu maba itu sudah ada namanya ditarik tuh, namanya ke Burjo. Nah, tempat tongkrongan itu diajakin diskusi. Itu namanya kalau kalian ingat dari yang nonton itu mungkin yang ngajakin aku ya. Itu inget nggak kalian ngajakin aku ke Burjo masa PMB pendikar sampai aku pendikar tuh tidur gara-gara aku diajakin diskusi sampai pagi. Itu maba loh. Budaya-budaya diskusi. Kita bahasnya sampai ngalor ngidul, kita ngobrolin Tuhan, kita ngobrolin kapitalisme, ngomongin orang-orang yang udah meninggal gitu-gitu. Kita ngapain nih sebenarnya? Tapi ada dampak lain. Itu membuat setidaknya pola pikir kita benar-benar bisa kayak ternyata gini loh. Secara fundamental kita udah clear. Seharusnya seperti itu. Tapi meskipun aku secara sadari aku belum clear sendiri gitu loh. Nah, sekarang mahasiswa kondisinya yaitu terjebak dalam pusaran-pusaran zona kenyamanan, konsumerisme, modernisasi. Ya kita nggak memungkiri sekarang perubahan terjadi secara besar-besaran, apalagi dampak COVID gitu loh. Ada sebuah perubahan yang besar. Orang justru diajak untuk diskusi itu lebih tertarik untuk nongkrong di coffee shop gitu loh. Yaitu dampak dari adanya tembalang banyak dari kecamatan coffee shop gitu loh. Jalur Gaza. Katanya zona asam lambung. Zona asam lambung lah masuk itu. Zona asam lambung lah. Orang-orang pada nyaman seperti itu. Sekarang contohnya, dulu rapat itu di kantin, dulu rapat di kontrakan gitu. Di pelataran depan. Sekarang rapat di coffee shop coba. Ya, kalau aku dulu maba diajakin gitu, mungkin sekarang ngimbangin lah, berusaha mengimbangin. Dulu maba aku diajakin situ, bongkoten aku justru. Bongkoten ku kayak udah orang tua aku langsung blangsak gitu. Kemiskinan akan tambah turun drastis. Jadi ini juga berarti termasuk salahnya kapitalisme juga gitu. Bukan salah kapitalisme. Kalau kata itu. Ini bukan kapitalisme. Ini kalau kita melihat kalau bukan dampaknya ya. Yeah. Itu bukan dampaknya bukan mengenai kapitalisme. Ya sebenarnya kapitalisme secara ujungnya kata Mas Anas ini sebuah kapitalisme. Disebut loh, dari tadi ditahan loh. Oh, Mas Anas ya. Ya, mohon maaf Mas Anas. Nanti gambarnya editor dikasih liatin ya. Iya, muka Mas Anas sudah. Dia Mas Anas, kamu cuma alat. Nah, itu kalau kita melihat ini dampak dari dulu terkungkungnya kita dari NKK BKK dulu. Dampak dari NKK BKK bagaimana mahasiswa ya udah nggak usah mengkritik gitu loh. Tugas kamu mahasiswa adalah ya udah kamu belajar di kampus. Nah, meskipun Gi juga pernah mengatakan sudah sejatinya kita tuh sebenarnya mahasiswa tuh ibaratnya seorang koboi, di mana koboi itu berada di daerah yang diserang oleh para bandit gitu loh. Nah, koboi ini mencoba menyelamatkan tindasan-tindasan yang dilakukan oleh bandit gitu loh. Nah, ketika itu koboi sudah mengalahkan banditnya, nah si koboi itu udah pulang, harusnya udah pulang kembali ke daerahnya, kemana? Ke kampus. Tapi ketika para masyarakat di daerah situ yang awalnya ditindas oleh bandit itu pengen koboi itu menjadi seorang sheriff, itu mahasiswa itu menolak loh, koboinya menolak. Soalnya apa? Tahu rumahnya di mana? Di kampus gitu loh. Ya itu loh, mahasiswa tuh semacam itu gitu loh. Bukan ketika ada permasalahan sosial ya seakan-akan kita mengetahui segalanya hanya lewat media. Contohnya lah minimal mungkin program KKN. Program KKN seakan-akan kita bisa merubah segalanya. Kita ngasih tahu masyarakat gini. Padahal rakyat loh lebih tahu kondisinya. Kayak contohnya kita ngasih tahu petani gini. Gini Pak, kamu harus menanamnya semacam ini berapa bulan. Loh petani loh dari kecil dia nanam kopi gitu loh. Gampangannya kan gitu. Kok kita bisa-bisanya belum praktekin kok udah ngasih tahu secara
itu ya seminimal mungkin pendekatan secara personal dulu lah, gini oh gini Pak, tapi kalau coba gini gimana lah semacam lah, itu loh pendekatan semacam itu yang belum saya kira belum didapatkan oleh mahasiswa. Itulah dampak dari sekarang ini ada lagi kampus apa MBKM. Kampus Merdeka Belajar ya. Yoi. Itu sebagai dampak ya, kita sekarang ini dituntut atau diciptakan sebagai mahasiswa yang siap kerja ketika udah lulus. Itu intinya, itu kalian mau jadi buruh siap nggak? Intinya itu, kalau kalian nggak kalian sadari itu sih. Panjang ya? Iya nggak apa-apa sih. Kan bebas. Maaf, aku salah. Ya sebenarnya buat mahasiswa kali-kali jangan di coffee shop mulu, ayo mulung bareng gitu. Nah, kita mulung. Kita mulung. Kita bunuh diri di kelas ya berarti. Bunuh diri kelas. Kita apa ya? Kita ngapain? Kita bajak sawah bareng. Iya. Tuh. Sawah. Nyangkul. Buat apa lo Bemundip ngadain kayak gitu? Ngapain ada staff of the moon? Gunanya Buat itu, apa? aspal. Jadilah mahasiswa yang bergerak dengan hati nurani.